bersumpah demi nama Tuhan di atas kitab suci, tetapi tindakan tidak seperti sumpah, bahkan merugikan orang lain. Itu sama saja kamu bersumpah demi nama Tuhan tapi mengikat dirimu ke dalam dosa. Selamat bertemu lagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya teman-teman semua, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, selalu sehat-sehat dan selalu baik-baik di dalam anugerah Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai salah satu fenomena yang terjadi di Republik ini, bahkan tidak semua, saya menggarisbawahi bahwa tidak semua, tetapi ada beberapa pemimpin yang bersumpah demi nama Tuhan, tetapi tidak hidup atau tidak memimpin sesuai dengan sumpahnya, tidak memimpin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Sebagai orang Kristen, maka saya akan berbicara mengenai dari sudut kitab suci. Karena kenapa? Karena sumpah, ketika kita sumpah itu mengikat. Kenapa mengikat? Karena kita berjanji di atas nama Tuhan. Nah, dari sini kata sumpah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyatakan bahwa pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sebagai perkataan itu dikuatkan dengan pernyataan yang akan dilakukan, menjadi tekad untuk menjaga, melindungi, mengasihi, dan juga berani menderita demi sesuatu yang dipertaruhkan. Nah, itu sumpah. Sedangkan kalau sudah pakai lagi menggunakan kata kerja atau bersumpah, di sana bersumpah atau menyatakan kebenaran suatu hal atau kesetiaan dengan berjanji atau bersumpah, mengangkat sumpah seperti janji presiden atau sumpah presiden, sumpah pejabat daerah, bupati dan sebagainya. Nah, di sini juga saya mengambil tentang sumpah jabatan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975. Di situ tentang sumpah pegawai negeri sipil atau pejabat. Dalam hal tersebut pada ayat 1, ya ini pada pasalnya yang ketiga, ayat 1 menjelaskan bahwa di situ ada beberapa bagian mengenai sumpah. Ya, ada agama Islam, kemudian ada agama Hindu, Buddha, tapi saya ambil di sini kutip atas nama atau bagian di mana untuk orang Kristen, kepercayaan penganut agama Kristen. Demi Allah saya bersumpah atau berjanji. Yang tersebut dalam pasal 1 atau berbicara tentang demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Ya, berjanji dengan sungguh-sungguh akan melakukan tugas dengan baik. Nah, di dalam bagian ini juga akan diakhiri dengan, kalau orang Kristen itu harus diakhiri dengan kiranya Tuhan menolong saya. Nah, kiranya Tuhan menolong saya. Nah, ketika ini berbicara mengenai sumpah atau jabatan yang ketika misalnya seorang yang mengaku akan dilantik, kemudian akan menaruh tangannya, menaruh tangan kemudian di atas kitab suci, misalnya orang Kristen di atas Alkitab, lalu mengangkat tangannya, lalu bersumpah demi nama Tuhan bahwa akan tetap setia kepada bangsa dan negara, akan tetap setia kepada masyarakat, akan tetap setia kepada tugas yang diberikan, dan berlaku jujur dan adil. Nah, tetapi praktiknya kadang-kadang tidak semua, tetapi ada beberapa sebagian orang atau sebagian pemimpin yang
tidak sesuai dengan sumpah. Bersumpah demi nama Tuhan bagi orang Kristen, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri menjelaskan, jangan kamu bersumpah demi Tuhan. Demi Tuhan, demi langit dan bumi, demi apapun. Karena sumpah itu mengikat. Dan kamu harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Waktu kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, kamu bersumpah di atas firman Tuhan, kemudian kebijakan tidak sesuai, tidak bisa menghidupkan masyarakat atau kehidupan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, berarti sumpah itu sumpah palsu, ya. Nah, di dalam Keluaran, ya, Keluaran 26 ayat 3, di sana menjelaskan begini, aku akan melaksanakan sumpah yang aku sumpahkan kepada Abraham. Ya. Jadi Tuhan berjanji bersumpah kepada Abraham, ya, itu dia akan menepatinya. Misalnya di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, 14 dan 15, Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa aku akan membentuk engkau menjadi bangsa yang besar, dan bangsa itu akan ditindas, dan aku akan membawa mereka keluar. Dan itu terbukti di dalam Keluaran pasal 1 dan pasal 2 sampai dengan pasal 3, 4 itu bagaimana sampai dengan pasal 10, 11 dan 12 menjelaskan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perjanjian. Nah, ketika Tuhan berjanji atau berjanji dan bersumpah kepada Abraham, aku bersumpah atau aku berjanji kepadamu, maka Tuhan juga akan setia dengan janjinya itu, bahkan dia akan melakukannya. Kemudian Bilangan pasal 30 ayat 2, jika seorang pria bersumpah, sebuah sumpah itu mengikat jiwanya, dia janganlah melanggarnya, jangan melanggar, ya. Di sini kita bilang jangan melanggar, ya. Kemudian Nehemia pasal 10 ayat 29, di sana menjelaskan mereka masuk dalam sebuah sumpah untuk berjalan dalam hukum Allah. Ketika Israel bersumpah bahwa mereka akan berjalan di dalam hukum Allah, maka mereka harus berjalan di dalam hukum itu. Kenapa? Kalau mereka tidak setia, tidak taat dengan Tuhan, ketika melanggar perjanjian itu, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Misalnya pembuangan ke Asyur, pembuangan ke Babel, kemudian sampai dengan masanya Tuhan Yesus juga mereka masih ada di bawah, belum mendapatkan kebebasan sampai dengan zaman itu. Dan Babel juga menghancurkan mereka. Nah, kemudian Matius 5 ayat 3, di sana Tuhan menjelaskan bahwa engkau hendaknya melaksanakan bagi Tuhan sumpah-sumpahmu. Jadi engkau hendaknya melaksanakan bagi Tuhan sumpah-sumpahmu. Jadi kalau kita bersumpah, berarti kita harus melaksanakannya, ya. Tetapi di dalam ini Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 18 ini, Allah bersumpah dengan sebuah sumpah bahwa yang setia akan diselamatkan, ya. Kalau kita setia pasti akan diselamatkan. Kalau kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan berlaku jujur, berlaku adil, transparansi, kemudian kejujuran, kebijakan yang bisa membangun, ya, itu akan diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, kita tahu betul bahwa ritual pengucapan sumpah jabatan, ya, sebelum pejabat pemerintah dilantik, mereka bersumpah untuk bekerja sebagai abdi negara pada rakyat dan negara. Kita tercinta, ya, mereka bersumpah bahwa mereka akan berjanji, mereka bersumpah bahwa mereka akan mengabdi kepada negara dan kepada rakyat, karena mereka adalah pelayan rakyat. Kemudian sayang sekali beberapa di antara, tidak semua, tapi beberapa di antara pejabat ini kadang bersumpah palsu. Kenapa bersumpah palsu? Karena buktinya ada saja pejabat yang korupsi. Ada saja pejabat yang tidak berlaku adil, masyarakat tertindas, kemudian prostitusi di mana-mana, kemudian tidak bijak, minuman keras di mana-mana, pesta pora. Padahal kamu berjanji bahwa di atas nama Tuhan, kamu berjanji bahwa kamu akan melakukan keadilan, melakukan pembersihan perekonomian dan kemajuan ekonomi. Bagaimana mungkin kamu tidak berlaku
baik. Ya, di dalam perjanjian lama sumpah demi nama Tuhan itu Ulangan pasal 6 bahwa hendaknya kita bersumpah itu harus demi nama Tuhan. Kalau memang itu harus, karena apa? Ketika kita bersumpah, sumpah itu mengikat. Tujuannya adalah menunjukkan kesungguhan daripada sumpah itu dengan mengundang Tuhan sebagai saksi. Mengundang Tuhan sebagai saksi. Akan tetapi orang Yahudi mulai bersumpah demi hal-hal lain. Itu misalnya Ulangan pasal 6 ayat 34 sampai dengan 36. Oleh sebab itu Tuhan bilang harusnya kamu bersumpah demi namaku. Supaya apa? Dia menjadi saksi supaya kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Jangan kamu bersumpah palsu. Nah, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kita bahwa sumpah yang diucapkan meskipun bukan demi nama Tuhan, secara tidak langsung tetap mengundang Tuhan sebagai saksi. Karena segala sesuatu adalah miliknya. Ayat 34 sampai 36. Bahkan di dalam Matius pasal 5. Ya, bahkan lebih lagi Tuhan Yesus berkata, janganlah sekali-sekali bersumpah. Mengapa demikian? Karena validasi perkataan seseorang seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang diucapkan, melainkan dari hati orang tersebut yang harus bertanggung jawab. Percuma bersumpah kalau tidak berlaku adil. Percuma bersumpah kalau tidak berlaku dengan integritas, menjaga integritas dengan baik. Oleh sebab itu ayat 37 dari Matius pasal 5 menjelaskan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal daripada si iblis. Nah, jadi di dalam bagian ini saya ingin menyampaikan bahwa sumpah itu sesuatu yang mengikat, ya, sesuatu yang mengikat. Seringkali kita menganggap bahwa itu biasa saja, ya, biasa saja. Lalu ketika kita bersumpah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, lalu kita melupakan Tuhan. Ya, Tuhan bilang dalam Ulangan pasal 6 ayat 13, hendaklah kalau kamu bersumpah, ya sumpah di atas nama Tuhan, karena kalau di atas nama Tuhan dia menjadi saksi. Nah, kalau kita tidak setia di dalam sumpah itu, maka kita akan dituntut. Nah, di sini menyangkut hal ini saya memberikan beberapa tanggapan mengenai beberapa hal yang terjadi belakangan ini di Papua, mengenai miras, kemudian mengenai prostitusi, ya, prostitusi. Misalnya kalau saya mau kasih contoh saja, kalau kita melihat di Tanah Merah itu prostitusi itu hampir sebelum kejadian beberapa tahun lalu di mana prostitusi itu ditutup. Ya, itu hampir itu prostitusi itu menjadi bisnis yang sangat besar. Kenapa? Karena di sana itu sama saja dengan perdagangan manusia. Berkaca daripada Alkitab, ya, kalau kita baca kitab Yesaya, kitab Yeremia, itu ketika para pemimpin itu tidak betul, pemimpin itu hidupnya tidak benar, maka rakyat itu pun akan hidupnya juga tidak benar. Ya, kalau pemimpinnya itu tidak bagus, membawa sebuah kerajaan itu ke tempat yang salah, maka kehidupan kota atau kehidupan tempat di mana itu berada tidak akan diberkati. Ya, jadi kalau pemimpinnya itu berintegritas, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan, kemudian ketika bersumpah demi nama Tuhan, berlakulah adil supaya tempat itu diberkati. Kenapa? Kalau pemimpin, saya tidak berbicara dari bukti-bukti yang lain, tetapi Alkitab di dalam sejarah menjelaskan ketika pemimpin Israel itu memberontak terhadap Tuhan, memeras hak janda-janda, memeras hak fakir miskin, memeras hak anak-anak yatim, memeras hak orang-orang yang terlantar. Tuhan akan menuntut para pemimpin-pemimpin itu. Kenapa? Ya, karena mereka bersumpah demi nama Tuhan, mereka berjanji demi nama Tuhan bahwa mereka akan memimpin bangsa itu dengan benar. Sehingga misalnya pada pemerintahannya Raja Yerobeam, pada pemerintahannya Raja Yoyakin, Raja Manasye, itu kerajaan itu hancur berantakan. Karena apa? Ketidaktaatan, tidak setia dengan Tuhan, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah beribadah, tidak pernah membaca Alkitab dan membaca firman Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kacau. Ya, kacau hidupnya. Jadi berkaca daripada Alkitab, saya memberikan tanggapan dari bagian ini bahwa hampir akhir-akhir ini
di beberapa tempat ya, hampir di beberapa tempat, khususnya di kalangan Kristen, kemudian di Papua ini, Papua disebut dengan tanah damai, tanah Injil, dan sebagainya. Tapi mengapa Papua menjadi tempat di mana kita mendengar bahwa pembunuhan, prostitusi, bahkan kasus HIV AIDS itu meningkat? Karena apa? Orang tidak mengenal Tuhan, orang tidak mencintai Tuhan, orang tidak setia dengan Tuhan. Ya, sehingga tidak semua orang, tapi ada beberapa orang atau sebagian orang tidak setia dengan Tuhan. Sehingga ini menimbulkan apa? Yang tidak benar, sehingga sepertinya tanah ini tidak diberkati, padahal tanah ini diberkati dengan melimpah. Jadi kalau kita bersumpah, terutama saya menyampaikan kepada sebuah abang-abang dan pejabat yang punya kekuasaan di Republik ini, ya, abang-abang yang DPR, abang-abang yang bupati, dan kemudian ini kakak dong sebagai orang Kristen, kalau sebagai kakak saya yang orang Kristen, yang DPR yang orang Kristen, berlakulah adil, berlakulah bijaksana, mengasihilah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Ya, kadang saya biasa dengar begini, orang bilang, kalau kita melakukan, kalau kita bermain jujur, ya, kita melakukan kejujuran, tidak bisa harus jujur. Kenapa? Karena kalau kita tidak jujur, pasti orang tidak mau berteman dengan. Saya pikir itu cara iblis untuk menipu kita. Cara iblis itu strategi iblis untuk menipu kita supaya kita melakukan ketidakjujuran. Ya, kita melakukan ketidakjujuran. Padahal kalau kita jujur, saya pikir Tuhan akan memberkati. Karena sebagai orang Kristen yang saya percaya kepada Alkitab, maka ketika kita percaya kepada Tuhan, berlaku jujur dan adil, Tuhan akan memberkati. Jadi untuk kakak-kakak dorang, saya memberikan masukan bahwa kalau ketika sudah berjanji bersumpah di atas kitab suci, hendaklah berlaku adil. Ketika prostitusi, miras, dan yang lain yang akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan di mana iblis bekerja, kemudian akan mendatangkan kekacauan dan yang lain-lain, korupsi dan yang lain, ditinggalkanlah. Itu tidak penting, karena itu tidak mengerjakan keselamatan apapun. Karena itu akan membuat nama baik rusak, kemudian kamu tidak berintegritas, kamu tidak punya nama baik, kamu dianggap sebelah mata, kamu tidak bijaksana ketika lebih mementingkan. Mungkin karena mungkin dari segi pajak mungkin itu besar. Prostitusi mungkin pajaknya besar, miras mungkin pajaknya besar. Oke, tapi kalau kita kasih makan rakyat dengan uang haram, untuk apa? Jangan kasih makan rakyat dengan uang haram, sebab kalau kasih makan rakyat dengan uang yang bukan uang yang selayaknya, sama saja pemimpin tidak berintegritas, dan kita membawa rakyat kita justru bukan semakin dibangun, tapi justru membentuk moral-moral bangsa ini yang menjadi seorang pemimpin yang tidak betul. Tapi saya berdoa kakak-kakak yang sudah sebagai pejabat, sebagai orang-orang terpenting di Republik ini, khususnya untuk kakak-kakak di Papua, saya berdoa untuk kamu supaya Tuhan memberkati kamu, Tuhan memberikan kamu hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, supaya kakak-kakak bisa bertindak dengan benar, bertindak dengan menegur kesalahan. Tuhan bilang, khususnya kakak-kakak yang orang Kristen, saya memberikan masukan, Alkitab bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada iblis. Kadang sesuatu itu kelihatan rohani, tapi kadang iblis juga memakai cara itu untuk melumpuhkan kita. Jadi berlaku jujur. Korupsi juga, kita korupsi punya uang banyak juga, kita tidak akan bawa waktu kita mati, itu tidak akan bawa ke sana. Itu cuma ada di dunia ini, tapi nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan. Ya, percayalah itu. Ketika kita berlaku jujur, orang akan senang dengan kita, Tuhan juga senang dengan kita, orang lain juga akan senang dengan kita. Kita punya nama yang besar karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya kehidupan yang baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kakak-kakak mengambil sumpah jabatan di hadapan Tuhan, berlaku jujurlah, berlaku adillah kepada semua orang. Dan hampir beberapa ini saya juga melihat ketika kita mau datang kadang mau ketemu bupati itu kayaknya lebih gampang ketemu Tuhan daripada ketemu bupati misalnya, atau ketemu DPR. Ya, saya pikir kakak-kakak dong itu semua pelayan Allah. Jadi ya apapun itu,
yang disampaikan oleh masyarakat ya diterima kemudian dipertimbangkan ya, punya analisis dan yang lain. Kakak dong lebih mengerti itu, tapi saya mau sampaikan bahwa menerima semua apa, jangan waktu kita kampanye saja kita bilang harus janji, oh akan berikan ini, akan membangun ini, akan membangun, tapi waktu kita naik itu sumpah dan janji itu di mana. Nah, ini menjadi penting. Saya tidak punya kepentingan politik dan tidak punya kepentingan apa-apa, tapi sebagai anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan juga saya berpesan kepada kakak dorang bahwa kita semua selalu mendoakan kakak dorang. Jadi kalau kita mendoakan kakak dorang untuk melakukan yang baik, tapi di atas sana kakak dong lakukan yang tidak baik, maka doa itu bisa jadi kutuk. Karena untuk apa kita berdoa? Kita berdoa, Tuhan berikan pemerintahan kami pemerintahan yang baik, berikan pemerintahan kami pemerintahan yang setia, pemimpin kami yang bijaksana, yang mengayomi rakyat. Tapi kalau kenyataannya tidak sesuai dengan yang masyarakat harapkan, aduh itu kacau. Dan akhirnya pada akhirnya hilang. Kalau sudah hilang kepercayaan, biarpun mau jadi presiden pun, saya pikir mereka tidak akan pilih. Kenapa? Karena dari hal kecil yang kita lakukan, itu saja dari situ orang menilai ya. Kadang juga ketika kita masih masyarakat biasa, kita belum jadi pejabat, ini bisa akrab dengan teman kita. Tapi waktu kita sudah jadi pejabat, susah sekali untuk bertemu. Bahkan mungkin dengan teman sendiri tidak tegur. Saya pikir itu cara yang salah. Bahkan ya kadang kalau kita sudah jadi pemimpin karena sudah terlalu sibuk, kita lupa juga dengan jam berdoa. Kita lupa juga dengan jam kebaktian. Kita mungkin bahkan tidak bisa panggil pendeta. Oke, bisa panggil pendeta datang sembahyang doa. Tapi bukan itu. Yang diperlukan adalah persekutuan di gereja. Bertemu dengan saudara seiman, berbagi berkat di luar daripada status kita sebagai seorang pejabat, sebagai seorang terpandang di suatu daerah atau di suatu negara, itu dibiarkan. Tapi waktu ada di gereja, kita semua sama di mata Tuhan. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa, tetapi saya berbicara bagaimana melihat apa itu sumpah dan apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai sumpah, kemudian apa yang dikatakan oleh undang-undang dan juga mengenai sumpah tentang jabatan. Jadi saya pikir bukan hanya ini, tetapi kita juga, saya juga pribadi dan rekan-rekan juga sebagai hamba Tuhan, ketika kita bersumpah, berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan tetap setia untuk melayani Dia, waktu kita tidak setia, kita juga sama. Seperti itu. Jadi sumpah itu mengikat. Jadi ketika kita bersumpah bahwa itu berarti kita akan benar-benar dan sungguh-sungguh akan melakukan itu. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita tidak berlaku jujur, kita harus sedikit curang-curang, itu strategi iblis. Saya berani pastikan itu strategi iblis. Sebab Tuhan tidak pernah bilang, tidak apa-apa, kamu boleh tipu-tipu sedikit, tidak apa-apa. Aduh, itu strategi iblis. Jadi ini saya memberikan masukan kepada kakak-kakak semua. Kiranya Tuhan memberkati kakak dorang dan berlaku jujur dan berlaku adil. Kemarin di Tanah Merah sudah pemilihan bupati, sudah sekian lama mereka menunggu, akhirnya kita menunggu ya. Kita juga, karena saya juga dari Bovendigul. Jadi ketika kita menunggu, di akhir video saya ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan isi hati saya kepada kakak dua yang akan naik menjadi bupati, kakak Lexi dan kemudian kakak Hengki Yaluo. Kakak Hengki, saya memberikan masukan untuk kakak dorang bahwa coba singkirkan atau misalnya tangani masalah kasus prostitusi, kemudian punya kebijakan ya, mungkin tidak harus ini, tapi saya bilang mau sampaikan punya kebijakan untuk masalah prostitusi di Tanah Merah, kemudian masalah minuman keras di Tanah Merah, hampir juga ganja dan mungkin narkotika dan yang lain, tolong itu diberantas. Kemudian menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tapi percaya bahwa rakyat Bovendigul juga berdoa sebagai anak Bovendigul, hamba Tuhan. Saya menyampaikan bahwa kita semua mendoakan. Tetapi yang terpenting adalah berlaku jujur dan tetap percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan memberkati kalau kakak dong tetap setia kepada Dia. Dan Tuhan memberkati. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera memelihara kita semua di dalam Kristus Yesus.
Tuhan kita. Shalom.